kembali lagi bersama saya, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai negara Uruguay, di mana mulai dari sejarahnya, apa yang berada di sana, dan fakta-fakta menarik yang terdapat di negara Uruguay. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembahasannya. Namun, sebelum kita melangkah ke video pembahasannya, jangan lupa like, share, and subscribe video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena dengan menyalakan lonceng notifikasi, teman-teman sekalian dapat melihat video-video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja kita menuju ke video pembahasannya. Negara Uruguay secara astronomis terletak di sekitar 30 derajat lintang selatan sampai dengan 40 derajat lintang selatan. Dia terletak di benua Amerika bagian selatan. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba tampilkan gambar peta. Oke, baik saja. Secara wilayah, luas total negara Uruguay sekitar 413 km bujur sangkar, di mana 176 km bujur sangkar merupakan wilayah daratan dan 125.000 km bujur sangkar merupakan wilayah perairan. Dari jumlah di atas, di benua Amerika Selatan, negara Uruguay ini memiliki penduduk resmi sekitar 3.427.000 menurut sensus 2017, di mana daerah Uruguay merupakan daerah kecil, di mana dia berbatasan dengan dua negara besar, yaitu negara Brazil dan negara Argentina. Namun, selain berbatasan dengan dua wilayah yang besar, negara Uruguay juga berbatasan dengan Samudra Atlantik yang sangat luas, sehingga tepi-tepi bagian perairannya menjadi daerah yang memungkinkan dan sangat strategis jika terus dikembangkan oleh pemerintah di negara Uruguay. Secara lokasi fisiknya, negara Uruguay tidak berbatasan dengan berbanyak negara. Seperti yang saya jelaskan tadi, negara ini hanya memiliki dua batas negara, yaitu Brazil dan Argentina. Secara lokasi strategis, sentral dan periferial, lokasi strategis wilayah Uruguay mungkin menurut saya di sekitar wilayah yang berbatasan atau bersentuhan dengan garis Samudra Atlantik, di mana kita ketahui wilayah samudra tentunya memiliki kekayaan yang cukup berlimpah, sehingga sangat strategis apabila dikembangkan, sehingga dapat menopang perekonomian di negara Uruguay. Menurut teori lokasi sentral, lokasi yang dianggap sentral di wilayah negara Uruguay adalah ibu kota negara, karena merupakan pusat perekonomian, dan 80% penduduk telah bermukim di wilayah ibu kota negara Uruguay. Oke, sekarang menurut daerah inti dan daerah ekonomi di wilayah negara Uruguay. Daerah inti merupakan daerah yang mampu menyerap banyak penduduk serta dilengkapi dengan sumber daya yang memadai. Ada sebuah teori di daerah inti, di mana proses pembangunannya nanti seperti model letusan Gunung Merapi, di mana akan meninggalkan titik pusat. Artinya, penduduk lama-kelamaan yang menetap itu akan menyebar ke wilayah-wilayah penyangga yang berada di sekitar daerah ibu kota negara Uruguay. Oke? Sedangkan daerah ekonomi seperti contohnya adalah negara ibu kota Uruguay merupakan daerah yang bisa dikatakan ekonomi juga, karena daerah inti berkembang dengan meluas menjadi sebagian negara yang paling padat penduduknya. Dapat kita ketahui bahwa 80% penduduk negara Uruguay telah bermukim di wilayah ibu kota, sehingga selain merupakan masuk daerah inti, daerah ibu kota Uruguay masuk juga ke dalam daerah ekonomi. Oke. Sementara menurut analisis saya, bentuk wilayah negara Uruguay. Bentuk wilayah negara Uruguay berbentuk seluler sirkular, di mana dia berbentuk hampir bulat.
di mana bentuk negara ini ada beberapa wilayah dipisahkan oleh sungai dan laut, sehingga negara ini masuk ke dalam kategori sekuler, di mana hampir bulat. Dapat dilihat pada peta negara Uruguay berbentuk hampir bulat. Sekarang kita masuk ke persepsi gambaran fisik lingkungan. Ekoregion savana Uruguay dulu ditutupi oleh padang rumput, savana, kelapa sawit, dan hutan galeri di sepanjang sungai Uruguay, Negro, Ushuaia. Namun sayangnya pertanian dan peternakan lebih banyak mengubah komunitas alam ini, sehingga banyak lahan-lahan savana yang dimanfaatkan oleh beberapa pengembang di negara Uruguay untuk mengubah dari kebun padang rumput menuju ke peternakan, sehingga menambah pundi-pundi perekonomian dan mampu menunjang perekonomian di negara Uruguay tersebut. Kita menuju ke pembahasan mengenai iklim. Iklim yang berada di Uruguay adalah iklim subtropis basah, adalah iklim yang terdapat di negara tersebut. Jenis iklim ini adalah iklim yang didasarkan dengan adanya musim panas dan musim lembab, serta adanya musim dingin yang terasa nyaman untuk dinikmati. Iklim subtropis adalah iklim yang lebih banyak dikenal dengan sebutan iklim sedang. Daerah di bumi yang mengalami iklim ini adalah daerah-daerah yang terletak pada garis lintang antara 25 sampai dengan 45 derajat, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, negara Uruguay terletak pada posisi 30 derajat lintang selatan sampai dengan 40 derajat lintang selatan, sehingga Uruguay diklasifikasikan sebagai negara yang beriklim subtropis. Tidak heran menyebabkan penduduk Uruguay 88% adalah penduduk berkulit putih yang berasal dari benua Eropa, karena mereka terbiasa dengan iklim yang dingin di wilayah Uruguay. Dan fakta yang lebih menyejukkan lagi, 88% penduduk wilayah Uruguay ini adalah asli keturunan Eropa, di mana mereka mencari iklim dingin, di mana seperti yang dijelaskan tadi, iklim dingin yang berada di daerah Uruguay sangat cocok dan diminati oleh penduduk-penduduk yang imigran atau yang ingin berpindah tempat. Sistem ekonomi Uruguay didirikan oleh sektor pertanian yang berorientasikan pada ekspor tenaga kerja yang terpilih dan tahap pengeluaran sosial yang tinggi. Menurut data pada tahun 2010, dari 1.637 tenaga buruh, terdapat 7,4% penduduk Uruguay yang pengangguran. Menurut data pada bidang pekerjaannya, penduduk Uruguay 9% adalah seorang pertanian, 15% bekerja pada sektor industri, dan 78% di sektor perkhidmatan. Sistem perekonomian yang diterapkan di negara ini terhadap perdagangan antar bangsa juga adalah salah satu faktor stabilnya perekonomian. Oke, kita menuju ke pembahasan tentang perilaku manusia. Untuk perilaku manusia di negara Uruguay, saya bisa katakan sedikit kurang terpuji, di mana undang-undang di negara Uruguay telah menghalalkan penggunaan ganja. Jika di negara-negara lain, seperti negara Indonesia sepakat dengan memberantas sarang narkotika, namun di negara Uruguay, yang undang-undangnya telah menghalalkan penggunaan ganja. Yang lebih menunjukkan lagi, undang-undang negara Uruguay telah menghalalkan perkawinan sesama jenis. Ini yang bisa dibilang sangat meresahkan, di mana dengan alasan pemerataan sosial atau pemerataan perlakuan kepada setiap manusia, sehingga dengan alasan ini negara tersebut menghalalkan atau melindungi dalam bentuk undang-undang mereka, di mana apabila kita berkaca pada negara kita sendiri, negara Indonesia sangat tegas untuk tidak mengakui serta tidak memasukkan ke dalam undang-undang kita. Kondisi pemerintah negara Uruguay sangat diakui di benua Amerika, di mana dibukukan dengan jenjang
dibuktikan dengan tidak adanya kontak politik, kontak bersenjata dan konspirasi militer lainnya. Dan negara Uruguay merupakan negara dengan peringkat kedua dengan sistem korupsi yang paling rendah. Ini merupakan suatu kebanggaan bahwa rakyat yang memerintah di negara Uruguay bebas akan korupsi. Mereka dengan indeks peringkat kedua tersebut, mereka percaya dan mereka menempati indeks pertama dengan kepercayaan masyarakat tertinggi di benua Amerika Selatan. Demikianlah video pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Satu pesan saya, stay at home, social distancing, dan jaga jarak aman. Mari sama-sama kita melawan persebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah serta mengikuti semua anjuran pemerintah. Stop hoax, kita bisa melawan persebaran COVID-19.